Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo rekan-rekan penggiat anti korupsi, berjumpa lagi dalam pembahasan materi mengenai korupsi di bidang penyelenggaraan tata ruang. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan keselamatan selama sesi ini. Pertama, pastikan area kerja Anda bebas dari gangguan dan risiko fisik. Pastikan juga Anda duduk atau berdiri dengan nyaman dan tidak dalam posisi yang mengganggu postur tubuh Anda. Kedua, selalu perhatikan penggunaan teknologi. Pastikan koneksi internet Anda stabil, dan jika menggunakan perangkat audio, pastikan volume disesuaikan agar tidak menimbulkan gangguan atau cedera pendengaran, dan pastikan juga peralatan listrik Anda dalam keadaan aman. Kemudian apabila terjadi bencana gempa bumi, pastikan rekan-rekan semua telah mengetahui jalur evakuasi tercepat ke tempat yang aman. Rekan-rekan sekalian, salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam bentuk lain dan disertai dengan dampak yang membawa bencana lingkungan, adalah korupsi di bidang penyelenggaraan penataan ruang. Wujudnya dalam bentuk alih fungsi lahan atau ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kejadian korupsi seperti ini sudah lama terjadi dan secara kasat mata sangat terlihat jelas dan terang-terangan dilakukan. Bahkan pelakunya saat ini sudah tidak punya sifat malu atau takut lagi untuk terus dilanjutkan. Walaupun sudah ada aturan sanksi hukumnya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Keberanian melakukan korupsi ini muncul karena bentuk tindakan korupsi di tata ruang, selama ini hanya dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran perizinan. Pejabat yang melakukan penyimpangan dalam pemberian izin, mungkin bisa mendapatkan hadiah atau menerima penyuapan. Tetapi kerugian yang tidak termaafkan terhadap perbuatan yang bersangkutan adalah kemungkinan munculnya kejadian bencana alam, akibat terjadinya perubahan bentang alam pada waktu mendatang. Meningkatnya polusi udara perkotaan akibat dihilangkannya ruang terbuka hijau atau RTH untuk kepentingan bisnis. Kemudian banjir dan longsor yang terus terjadi akibat kawasan lindung yang dirubah fungsinya untuk kepentingan budidaya. Sementara kejadian kekeringan dan kebakaran hutan yang semakin meluas, disertai hilangnya potensi sumber daya alam untuk generasi selanjutnya, adalah wujud dari hasil perbuatan dosa pelaku korupsi di tata ruang yang sulit untuk dimaafkan. Kerugian terbesar akibat korupsi di tata ruang adalah ruang semakin rusak, bentang alam sudah berubah, lingkungan asli tidak mungkin dipulihkan kembali, hilangnya ratusan spesies keanekaragaman hayati. Kemudian kita akan terus berhadapan dengan ancaman bencana alam. Kerugian yang ditimbulkan bisa melebihi nilai keuntungan yang diterima oleh pelaku yang melakukan korupsi ruang. Penyimpangan pemanfaatan ruang, akibat kelalaian perizinan adalah pintu masuk untuk melakukan tindak pidana korupsi di tata ruang. Tindak korupsi bisa terjadi, karena Perda RT/RW Provinsi, Kota dan Kabupaten sering diabaikan oleh pejabat publik, kemudian akibat otoritas kewenangan yang berlebihan dari kepala daerah di era otonomi. Atau disebabkan peraturan perizinan dari departemen sektoral yang sangat egois karena tidak mau dikontrol dan dikoordinasikan dengan pihak lain. Sehingga terbuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Kasus alih fungsi hutan lindung untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, kawasan hutan lindung Gunung Halimun, Pamijahan Bogor yang digarap pejabat pusat dan kalangan politisi, kawasan konservasi Bandung Utara dan Puncak yang terus-menerus digerus merupakan wujud konkret dari perbuatan korupsi di tata ruang. Semua bentuk pelanggaran, hingga saat ini sulit untuk ditertibkan atau dipulihkan kembali. Karena korupsi ruang dilakukan secara berjamaah, wibawa hukum di tata ruang sangat lemah, karena ada contoh pelanggaran dari pejabat publik, sehingga rakyat pun akan ikut melakukan korupsi ruang secara bersama-sama. Sebagian besar resiko bencananya harus ditanggung secara bersama oleh rakyat lainnya, yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, seperti yang terus terjadi di wilayah Bale Endah, Kabupaten Bandung dan Kelurahan Bidara Cina, di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta. Lalu faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya korupsi di bidang tata ruang? Secara umum, tidak semua penyimpangan pemanfaatan ruang disebabkan masalah perizinannya. Ada berbagai faktor seperti, tidak semua rencana RT/RW sudah memiliki rencana rincin disertai dengan aturan zonasinya, kemudian data dan peta lapangan yang sangat terbatas informasinya, kapasitas kelembagaan lokal yang mudah diintervensi akibat benturan kepentingan, disertai adanya tekanan politik atau kekuasaan dari pusat dan daerah. Sanksi hukum belum sepenuhnya dapat dijalankan, sebab mekanisme baku tentang pengaduan, penyelidikan di tata ruang belum sepenuhnya terbentuk dan dipahami semua pihak. Seperti kasus, jika izin sudah keluarkan, bukan berarti apapun boleh dilakukan oleh si pemilik izin. Sebab banyak izin yang sering bermasalah dengan rencana tata ruang dan lingkungan. Atau izinnya mudah dipalsukan karena lokasi lahannya tidak layak untuk dimanfaatkan seperti kawasan rawan bencana. Korupsi di pemanfaatan ruang sudah saatnya harus segera dicegah, walaupun kebijakan ini sering berbenturan dengan kepentingan investasi lokal dan nasional. Perlu keberanian untuk menyatakan tidak, dengan menolak semua bentuk penyimpangan. Jika terjadi pembiaran maka, kerugiannya tidak hanya ditanggung untuk saat ini, tetapi berkelanjutan di masa depan. Perizinan harus diawasi secara ketat dan dikontrol pelaksanaannya. Kemudahan investasi tetap dipermudah, tetapi hanya dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin yang sesuai prosedur penataan ruang adalah izin yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan pemohon, pemerintah, masyarakat serta lingkungan. Cegah korupsi ruang untuk tidak terus-menerus terjadi dan libatkan masyarakat secara aktif dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya. Jika dianggap penting, umumkan secara terbuka jumlah perizinan di lahan skala besar dan menengah yang telah dikeluarkan oleh Pemda dan lakukan pemulihan ruang untuk areal yang telah berakhir masa konsesinya.
Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sudah pemaparan pada hari ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap menjaga nilai-nilai integritas dalam diri kita supaya kita dijauhkan dari tindak pidana korupsi. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekian dan terima kasih.